Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan muhkam dan mutasyabin. Langsung saja perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Zainal Arifin dan dua kelompok teman saya yaitu Putri Aulia Zahra dan Andi Useri Mulyada. Saya akan membacakan pokok pembahasan. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian muhkam dan mutasyabin. Yang kedua, sebab-sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabin. Yang ketiga, faedah mempelajari ayat muhkam dan mutasyabin. Yang keempat, menentukan muhkam dan mutasyabin berdasarkan contohnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian muhkam. Secara bahasa, muhkam berasal dari kata al-itqan yang berarti ketepatan atau kekuatan, dan al-ihkam yang berarti ketetapan. Secara istilah, ayat muhkam adalah ayat dengan makna yang jelas, tegas, dan tidak ambigu, sehingga mudah untuk dipahami. Oke, poin yang kedua yaitu pengertian mutasyabin. Mutasyabin berasal dari kata syabaha yang berarti keserupaan. Ayat mutasyabin adalah ayat yang mengandung makna yang tidak jelas atau susah dipahami karena kemiripan dalam lafal dan makna. Sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabin. Penyebab adanya ayat-ayat yang mutasyabin dalam Al-Quran antara lain disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, kesamaran pada lafal. Contohnya lafal yang tidak jelas atau memiliki makna ganda. Yang kedua, kesamaran pada makna, terutama pada konsep-konsep seperti sifat Allah, hari kiamat, atau kenikmatan surga yang di luar jangkauan akal manusia. Yang ketiga, kesamaran pada lafal dan makna terjadi ketika sebuah ayat ambigu dalam lafal maupun maknanya, seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 tentang bulan sabit. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Faedah mempelajari ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Hikmah ayat muhkam memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya. Juga memudahkan bagi mereka dalam menghayati makna maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya. Karena lafal ayat-ayat sendirinya sudah dapat menjelaskan arti maksudnya. Tidak harus menunggu penafsiran atau penjelasan dari lafal ayat atau surah yang lain. Hikmah ayat mutasyabih memperlihat kelemahan akal manusia. Akal sedang dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabih sebagaimana Allah memberikan cobaan pada badan untuk beribadah. Sebaliknya, Allah memberikan pujian bagi orang-orang yang mendalami ilmunya, yakni orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya untuk mengotak-atik ayat-ayat mutasyabih. Selanjutnya, menentukan muhkam dan mutasyabih berdasarkan contohnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai ayat muhkam dan mutasyabih. Beberapa pandangan adalah ayat muhkam memiliki makna yang dapat dipahami, sedangkan mutasyabih hanya diketahui Allah. Yang kedua, ayat muhkam jelas maknanya, sementara mutasyabih ambigu. Yang ketiga, ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang tidak memunculkan kemungkinan-kemungkinan sisi arti yang lain, sedangkan ayat-ayat mutasyabih mempunyai kemungkinan sisi arti yang banyak. Yang keempat, ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang maknanya dapat dipahami oleh akal seperti bilangan rakaat, sholat, kekhususan bulan Ramadan untuk pelaksanaan puasa wajib. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih sebaliknya, pendapat ini dikemukakan oleh Al-Mawardi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya tadi. Di sini saya akan memberikan contoh ayat muhkam dan mutasyabih. Untuk contoh ayat muhkam berbunyi, Ya ayyuhan nasu budu rabbukumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Selanjutnya ayat mutasyabih berbunyi,
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, akan tetapi wajah atau zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surah Ar-Rahman ayat 27. Oke, lanjut masuk ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi, dan tidak menimbulkan pertanyaan jika disebutkan. Sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas. Ulama berbeda pendapat dalam hal memahami ayat-ayat mutasyabih, yaitu antara bisa tidaknya manusia memahami atau memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Sebab munculnya ayat muhkam mutasyabih terbagi menjadi 3 tinjauan, yaitu adanya kesamaran dalam lafaz, kesamaran makna ayat, dan kesamaran makna dan ayat. Terdapat 3 macam ayat mutasyabih, yaitu ayat yang tidak bisa difahami oleh manusia, yang bisa difahami semua orang dengan pemahaman yang dalam, dan ayat yang bisa difahami oleh pakannya saja. Terdapat hikmah adanya ayat-ayat muhkamat dan mutasyabih yang secara garis besar masuk pada tataran pemahaman dan penggunaan logika akal. Mungkin itu saja materi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.